teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi dari pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 MI semester 2. Oke, kita lanjut dulu ya. Oh iya, lupa, kita kan belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Rika Nusa Fitri dari Prodi BIMI kelas 3 BIMN Kediri semester 3. Oke, di sini saya memenuhi tugas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran SD atau MI. Dosen pengampu Bu Erika Puspitasari MPD. Cukup sekian ya perkenalan dari saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa ya tadi? Tentang silaturahmi. Lanjut, oke. Baik teman-teman, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah yaitu hadis tentang silaturahmi. Dan yang kedua adalah isi kandungan hadis tentang silaturahmi. Yang ketiga yaitu manfaat silaturahmi. Dan yang terakhir yaitu kita melaksanakan evaluasi pembelajaran kali ini. Gimana? Kalian semua udah siap belum? Yuk kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Semoga ilmu kita bermanfaat dan apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa diterapkan di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sekarang kita waktunya untuk memulai pelajaran Al-Quran Hadis ya. Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik. Nah, amalan dalam Islam tidak hanya berupa ibadah seperti sholat, puasa, maupun zakat, melainkan juga tersenyum dan menjalin tali silaturahmi. Nah, menjalin silaturahmi ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan dapat dilakukan dengan cara mengunjungi sanak keluarga dan saudara. Oke, lanjut tentang hadis silaturahim. Nah, silaturahim berasal dari bahasa Arab silah yang berarti menyambung dan rahim yang berarti kekeluargaan atau kasih sayang. Jadi, silaturahim adalah menyambungkan tali kekeluargaan atau tali kasih sayang. Silaturahmi sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan saling menghargai. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar menjaga silaturahim dengan sesamanya, baik silaturahim dengan mengunjungi langsung ke rumahnya atau hanya bertanya kabar lewat telepon atau email. Karena silaturahim memiliki banyak sekali keutamaan. Nah, berikut ini merupakan hadis tentang silaturahim. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, nah ini itu sebuah contoh antara tetangga satu dan tetangga lain yang saling bersilaturahim melalui jabat tangan, berpelukan, menyapa, dan seterusnya. Oke, lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW yang artinya dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan baginya rezekinya dan dilapangkan untuknya umurnya, hendaknya ia melakukan silaturahim. HR Bukhari Muslim. Nah, dalam hadis itu Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi orang yang gemar bersilaturahim dengan dua perkara, yaitu dilapangkan rezekinya serta dipanjangkan usianya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan sesama muslim ataupun sesama manusia. Nah, selain itu ada hadis lain yang mengajarkan kita untuk rajin bersilaturahim karena silaturahmi memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki. Demikian pentingnya silaturahim. Sampai-sampai orang yang memutus silaturahim terancam masuk neraka. Yang artinya dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya,
hendaklah rajin menyambung silaturahim. Begitu ya. Sampai-sampai Rasulullah itu sangat menganjurkan untuk bersilaturahim. Nah, jadi teman-teman, selain hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan akan pentingnya bersilaturahmi dengan sesama manusia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman kepada orang yang memutuskan silaturahmi dengan ancaman siksa neraka. Oleh karena itu, silaturahmi sangat penting untuk dijalankannya. Berikut contoh hadisnya. Dari Jabir bin Mut'im berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Wow, jadi begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke materi berikutnya agar tidak lama-lama. Oke, yang selanjutnya yaitu isi kandungan hadis tentang silaturahim. Nah, silaturahim adalah hal yang sangat penting untuk mempererat persatuan dan kesatuan keluarga, masyarakat maupun bangsa. Rasulullah memerintahkan kita agar gemar bersilaturahim baik kepada keluarga, teman maupun tetangga. Nah, silaturahim dapat dilakukan dengan cara berkunjung ke rumah, berkirim surat, atau menelpon sanak keluarga dan sesama teman. Secara lebih luas, silaturahim dalam ajaran Islam juga tercipta melalui kegiatan sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, serta melalui ibadah haji. Dengan begitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam silaturahim, antara lain dengan mengucapkan salam, berjabat tangan, berbicara santun, dan memilih waktu yang tepat. Itu adalah yang penting, teman-teman. Nah, jadi silaturahmi artinya tali persahabatan atau tali persaudaraan. Sedangkan bersilaturahmi yaitu mengikat tali persahabatan. Jadi, untuk mengikat tali persahabatan itu kapan saja waktunya dan tidak boleh diputuskan. Harus dilanjutkan oleh anak dan keturunannya. Nah, sebagai umat Islam, perintah Allah SWT itu harus dipatuhi. Orang yang mematuhi perintah Allah SWT itu adalah orang yang bertakwa. Nah, takwa sendiri artinya yaitu memelihara sifat diri untuk tetap taat dan patuh melaksanakannya, perintah Allah, serta menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, berikut ini adalah 10 manfaat silaturahmi menurut Abu Laits Samarkandi. Nah, manfaat yang pertama yaitu mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan yang kedua yaitu membuat orang yang kita kunjungi berbahagia. Nah, hal ini amat sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begini. Amal yang paling utama adalah membuat seseorang bahagia. Oke, lanjut yang ketiga yaitu menyenangkan malaikat, karena malaikat juga sangat senang bersilaturahmi. Yang keempat yaitu disenangi oleh manusia, dan yang kelima yaitu membuat iblis dan setan marah. Yang keenam yaitu memanjangkan usia, dan yang ketujuh yaitu menambah banyak dan berkahnya rezeki. Yang kedelapan yaitu membuat senang orang yang telah wafat, karena sebenarnya mereka itu tahu keadaan kita yang masih hidup, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka merasa bahagia jika keluarga yang ditinggalkannya tetap menjalin hubungan baik. Dan yang kesembilan yaitu memupuk rasa cinta kasih terhadap sesama, meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan untuk mempererat dan memperkuat tali silaturahmi atau persahabatan. Yang terakhir yaitu menambah pahala setelah kematiannya. Nah, begitu. Jadi itu adalah 10 manfaat silaturahmi menurut Abu Laits Samarkandi. Begitu. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu soal. Oke, saya bacakan ya. Oke, jadi pertanyaannya, siapakah nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentang manfaat silaturahim? Siapakah itu? Oke, 3, 2, 1. Oke, ya, sangat benar. Jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Kalian tepat nggak ya? Kira-kira?
Oke, jadi ada ringkasan kembali. Yang pertama yang harus kalian ingat bahwa silaturahmi berasal dari kata bahasa Arab yang tadi ya. Lalu yang kedua yaitu jaminan bagi orang yang gemar bersilaturahmi ada dua perkara, yaitu dilapangkan rezekinya serta dipanjangkan usianya. Dan yang ketiga yaitu orang yang memutus silaturahmi terancam masuk neraka dan lain-lain. Itu ya, ada 5 harus kita ingat. Ingat itu. Oke, baik, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian mau tanya, langsung aja hubungi ke nomor berikut. Terima kasih.